Pemirsa, Ketua Umum DPP PD Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghadiri pembukaan acara pembekalan bagi Kepala dan Wakil Kepala Daerah se-Indonesia pemenang Pilkada 2024 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta. Megawati Soekarnoputri nampak hadir langsung dalam pembekalan tersebut didamping oleh putranya yang juga Ketua DPP PDI PM Prananda Prabowo. Megawati juga didampingi Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo dan Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Jajaran DPP PDIP yang juga hadir di lokasi acara diantaranya Jarod Saiful Hidayat, Tri Risma Harini, Ripka Ciptaning, Sri Rahayu, Wirianti Sukamdani, dan Mindo Sianipar. Kegiatan pembekalan ini berlangsung hingga 18 Mei nanti. Ya, pemirsa, langsung saja kita ikuti konferensi pers Ganjar Pranowo langsung dari Sekolah Partai PDIP. Berikut ini. Wih, dingin banget, Mas. Hah? Biasa, nggak pakai banget. B aja. Iya, lolos dari pemecatan. Waduh. IPA deh. Ya, bisa disampaikan nggak, Pak? Ayo, Mas. Gimana hari ini? Seperti apa? Oh iya, kita akan menyamakan seluruh program, mensinkronisasi program. Karena dalam ADRT kita menang itu artinya melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Tapi karena programnya beda-beda dan partai juga punya program yang sifatnya kerakyatan yang sudah pernah didorong bagaimana penurunan angka kemiskinan, bagaimana mengurangi stunting, bagaimana menjaga kesehatan ibu anak. Ini contoh-contoh aja, termasuk kalau kita bicara ketahanan pangan, tanaman pangan pendamping padi. Ini kita sampaikan kepada kawan-kawan, termasuk pesan-pesan yang mesti dibawa oleh seluruh kepala daerah. Karena sebagian dari kepala daerah kan masih baru ya. Maka mereka mesti ada komitmen satu, nilai-nilai ideologis, ya, platform partai, program yang sudah mereka siapkan pada saat kampanye, tapi juga misi politik partai yang mesti dibawa, yang saya katakan tadi, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana pemerintahan itu mesti bersih, melayani, gitu ya. Ini yang hari ini coba kita sinkronkan, termasuk tentu problem-problem yang mereka akan hadapi nanti dalam perjalanan pengelolaan pemerintahan. Besok kita akan diskusi persoalan-persoalan lokal apa yang muncul, kita akan sharing sessions, kurang lebih 3 hari lah dengan mereka. Itu kira-kira agenda pada hari ini. Kalau agenda besok seperti apa, Pak? Pesannya jam berapa juga, Pak? Kenapa? Pesan yang disampaikan ke kepala daerah. Iya, yang saya sampaikan tadi satu, kita harus berangkat dari platform ideologi nilai kepartaian yang sama. 2, menjalankan fungsi-fungsi kepartaian dan melaksanakan janji politik pada saat kampanye. Yang ketiga tentu saja proses pelayanan inilah yang kelak kemudian hari akan menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa dibagikan sehingga di antara para kepala daerah ini, wabil khusus yang dari PDI Perjuangan akan punya forum bagaimana melakukan improvement, perbaikan dari seluruh sistem yang ada. Itu yang Ibu concern. Maka Ibu tadi datang tidak menyambut, tidak pidato, dan Ibu hanya mengikuti saja. Bahkan mungkin sampai besok dan sampai hari terakhir. Mungkin gongnya akan terakhir. Jadi beliau akan mengikuti satu persatu. Perhatian yang luar biasa lah menurut saya. Menyinggung juga mungkin sinkronisasi antara pemerintahan pusat hingga daerah, bagaimana program-program pusat itu juga. Ini pertanyaan bagus, saya kira iya. Saya kira iya.
kita juga menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, gitu kan, yang sudah menjadi program nasional dan daerah harus mensukseskan. Tinggal bagaimana mensinkronkan. Ketika ada kapasitas yang kurang, bagaimana kita menyelesaikan. Ketika ada problem muncul di daerah dan butuh pertolongan dari pusat, bagaimana cara kita berkomunikasi. Dan ini menurut saya yang penting untuk kita bicarakan antara pusat dengan daerah, termasuk sebenarnya antara kepala daerah dengan DPRD. Sehingga pada saat kita membuat keputusan sama. Dan tentu dalam misi partai, kita punya 3 pilar, ada struktural, ada eksekutif, ada legislatif. Kalaulah di beberapa titik kita mempunyai 3 pilar ini, maka harapan kita mestinya pelayanan terhadap masyarakat bisa jauh lebih baik. Gitu, oke ya? Diingatkan juga nggak mungkin loyalitas terhadap partai, itu juga bagaimana biar mungkin, apakah tadi kayak Pak Jarod juga sempat menyinggung soal itu, apakah memang di bawah itu agak balik? Oh pasti. Karena begini, kan ada mereka yang jadinya kepala daerah dari PDI Perjuangan tapi juga diusung oleh yang lain. Tapi ada juga yang mereka kemarin umpama pengusaha, mereka pensiunan dari PNS, terus kemudian masuk ke partai menjadi kepala daerah. Maka kita sinkronkan juga. Harapan kita tadi itu platform ideologisnya sama, pemahaman berorganisasinya sama, membawa misi kerakyatannya sama, sehingga ujung-ujungnya tadi itu loyalitas yang dibangun juga akan sama. Dikit lagi Mas Ganjar, ini mengumpulkan kepala daerah ini mungkin ada anggapan bahwa membangun soliditas menjelang kongres, apakah benar dan kenapa kongres belum juga dilakukan? Oh enggak. Kalau ini kebetulan saya dan Mas Jarod di Diklat, saya itu urusan pemerintahan dan kita memandang penting untuk melakukan ini. Dan menurut saya ini ya retreat partai kita gitu. Kalau kita melihat kemarin ya. Sehingga kita sinkron, kita mencoba mengharmonisasi yang ada di situ. Jadi 2 hal yang berbeda dengan kongres. Kongres nanti disiapkan secara tersendiri. Gitu. Mas Ganjar, berarti kalau kongres ini bisa terjadi nunggu Mas Hasto keluar dulu ya? Enggak, itu tidak ada hubungannya juga. Nanti akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum. Mas, soal ini Mas ada surat Pak Soeharto jadi pahlawan yang ini banyak penolakan dari polisi. Ya, yang ini dulu aja. Terus? Mas, ini KPK mengusulkan supaya dana parpol itu lebih banyak diberikan ke APBD. Kalau dari PDIP sendiri gimana? Enggak, kalau itu kan dia mau buat diskusi itu. Kalau nggak salah awal Juni mau bicara pembiayaan partai politik. Saya sudah dikasih kabar juga, saya kira partai-partai juga diundang. Ya, oke ya, terima kasih. Mas Ganjar, soal ini dijabat oleh DPRD fraksi DPR BDIP itu walkout karena dianggap tidak segala dengan dilengkapi itu dari PDIP. Aku baru baca, nanti coba kau wawancarai Ono ya. Wawancarai aja. Ya. Berarti ini